warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan Ibu yang kami hormati semuanya, Bapak Ibu guru hebat kami, mudah-mudahan pada hari ini Bapak dan Ibu berkabar sehat, dan selanjutnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat beliaulah kita telah dapat berkumpul pada ruangan yang seperti adanya sekarang ini. Dan selanjutnya selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa penuh demi tegaknya panji-panji Islam di muka bumi kita ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati semuanya, izinkan kami untuk pada hari ini memaparkan dari sedikit mengenai diskusi kita nanti, observasi praktik kinerja kepala sekolah, yang mana indikator yang kami ambil di sini adalah memandu perencanaan pembelajaran. Seperti perencanaan pembelajaran ini, apa yang kita pikirkan? Tentu berupa rencana. Rencana itu adalah berupa skenario. Apa yang kita tampilkan nanti saat proses pembelajaran. Jadi apa kira-kira yang tampil di pikiran kita? Tentu skenario itu. Apa skenario itu dalam pembelajaran? Ya, itu adalah modul ajar. Nah, dalam perencanaan pembelajaran ini, yang ujungnya nanti adalah modul ajar yang akan menjadi skenario nanti saat kita menuangkan atau mentransfer ilmu pada anak didik kita, itu adalah berasal dari yang namanya sebelumnya itulah dari CP kita. CP itu menjadi TP, jadi tujuan pembelajaran dari bisa kita mereka menjadi ATP kita, dan dari ATP kita tujuan pembelajaran nanti tertuang nanti ke dalam modul ajar kita. Nah, bagaimana nanti dalam modul ajar kita ini? Apa yang perlu kita adakan di dalam modul ajar ini? Apa yang perlu kita perhatikan? Yaitu mungkin barangkali itu adalah berupa metode. Metode ini Ibu ambil dari rapor pendidikan kita yang masih kurang. Jadi di sini kita perbaiki dengan berupa meningkatkan metode kita dengan yang beragam, multi metode. Jadi kita tidak harus sama dengan begitu. Ya, Bu, saya mendapatkan di PMM kayak begini nih modulnya. Boleh saja ditukar sesuai dengan kondisi siswa kita, karena tingkat kesiapan dan kemampuan siswa kita setiap sekolah tidak sama, bahkan setiap kelas tidak sama. Jadi yang akan kita perhatikan adalah kesiapan dan kemampuan dan potensi anak kita dan lingkungan kita. Itu dituangkan nanti dalam modul ajar kita yang akan menjadi skenario nanti saat kita dalam proses pembelajaran. Nah, seperti yang saya paparkan tadi, yaitu mengenai rapor pendidikan, yaitu ada beberapa yang masih kurang, yaitu mengenai metode tadi, yaitu pada titik kualitas pembelajaran. Itu yang mesti kita perbaiki. Yang kebetulan pada PMM Bapak dan Ibu sudah Bapak Ibu tuangkan ke dalam keteraturan suasana kelas seperti indikator yang Bapak Ibu ambil. Ya begitu Bapak Ibu? Ya. Jadi ini tergambar nanti di modul ajar Bapak dan Ibu, bagaimana keteraturan dan suasana kelas ini. Nah, yang identik nanti dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi yang mana Bapak dan Ibu semuanya nampak sama kami mengambil 3 indikator yang siapnya nanti saat Bapak dan Ibu di pembelajaran nanti harus menampilkan
dari 3 indikator ini harus tampak bagi kami. Perilaku-perilaku yang dituntut dalam indikator ini. Yang pertama, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Yang kondusif itu tentu beranjak dari mengkondisikan gitu. Jadi mengatur anak kita sehingga terbilang stabil nantinya gitu kan. Jadi kemudian di fokus perilaku yang dengan hasilnya pengamatannya apakah sudah dilakukan ketika observasi Bapak dan Ibu. Nah, ini ada nanti 3 penilaiannya, belum dilakukan tapi belum efektif, dilakukan dan efektif. Jadi yang paling sempurna di sini adalah dilakukan dan efektif. Dan selanjutnya, dalam catatan pengamatan, guru memanggil murid dengan menyebut namanya. Nah, ini merupakan salah satu ciri guru mengenal karakteristik peserta didik. Kemudian, guru mengawali pembelajaran dengan mengkondisikan suasana kelas terlebih dahulu. Jadi, Bapak Ibu perhatikan nanti suasana kelas, Bapak Ibu kondisikan terlebih dahulu. Nah, nanti juga 3 seperti tadi yang kami perhatikan. Ada belum dilakukan tapi belum efektif, dilakukan dan efektif. Selanjutnya, dari catatan pengamatannya, guru menyediakan beragam peran dalam kelompok sehingga semua kelompok ikut aktif terlibat. Nah, itu yang akan kami pantau nanti itu. Nah, kemudian guru mengajak siswa untuk berinteraksi dan berperan aktif dalam kelompok. Nah, kemudian fokus perilaku yang terakhir yaitu guru membuat atau meningkatkan aturan suasana kelas. Seperti semester sebelumnya, kita sudah memilih dengan keyakinan kelas. Nah, ini identik juga dengan begitu. Sama dengan yang tadi, ada 3 nanti yang akan kami tuangkan. Seperti yang kami amati yaitu belum dilakukan tapi belum efektif, dilakukan dan efektif. Nah, jadi dari sini catatannya seperti guru mengajak peserta didik untuk mengingat kembali aturan atau kesepakatan kelas yang sudah disepakati untuk selalu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, dan selanjutnya, kami untuk materi sampai di situ. Ada pertanyaan nanti kita minta kepada moderator Edwin Kurniawan untuk memandunya. Nah, itu dari sajian dari kami sendiri, yaitu dengan yang penyimpulannya. Yang pertama, modul ajar ini adalah perencanaan pembelajaran kita, yaitu skenario pembelajaran kita yang harus kita ikuti dalam proses pembelajaran nanti, disertai dengan metode yang tepat sesuai dengan potensi, kemampuan, dan kesiapan siswa kita di dalam kelas. Tidak harus sama dengan kelas yang lain. Nah, itu yang akan Bapak Ibu camkan, yang akan Bapak Ibu simpulkan untuk perencanaan pembelajaran. 2, 3. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan pada Kepala UPTD Negeri 03 Probolinggo Semanggang. Bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan, kami persilakan. Baik, kami persilakan kepada Ibu Fitri Komalasari. Terima kasih Bapak Edwin Kurniawan. Ada yang menjadi pertanyaan bagi saya pribadi, mungkin juga mewakili dari teman-teman sekalian. Pertanyaannya, Ibu Kepala Sekolah, apa kriteria yang digunakan untuk menilai kualitas modul ajar yang diterapkan di kelas kita? Sekian pertanyaannya, terima kasih. Terima kasih Ibu Fitri Komalasari. Kepada Ibu Kepala Sekolah, kami silakan. Terima kasih moderator. Biarlah langsung kami jawab dari pertanyaan dari Miss Fitri tadi, yaitu kriteria yang digunakan untuk menilai kualitas modul ajar yang diterapkan di kelas, yaitu ada 4 kriteria modul ajar. Yang pertama, esensial. Apa yang maksudnya esensial? Guru harus memahami konsep dari semua mata pelajaran. Yang kedua, menarik, bermakna dan menantang. Modul ajar harus memicu minat belajar, berkorelasi dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Yang ketiga, relevan dan konseptual, sesuai dengan lingkungan peserta didik. Itu maksudnya dengan relevan dan kontekstual. Selanjutnya, berkesinambungan. Nah, sesuai dengan alur proses pembelajaran yang dibuat
harus sesuai dengan tahapan peserta didik. Jadi itu namanya berkesinambungan. Mudah-mudahan Miss Fitri bisa memahami dan juga para peserta lainnya. Terima kasih. Terima kasih atas wejangan dari Kepala Sekolah. Apakah dari Bapak Ibu sekalian ada yang memberikan masukan? Ya, silakan Ibu Lisa, Anda kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah diberikan waktu untuk memberikan masukan. Di sini yang ingin kami berikan masukan tentang materi P5. Karena kita baru materi P5 ada dengan gaya hidup berkelanjutan dan berbagai tema yang lain. Apakah bisa atau boleh kita membawa narasumber dari luar? Apakah itu bisa dianggarkan dalam anggaran sekolah kita? Terima kasih Ibu. Kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menjawabnya. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Lisa yang telah memberikan masukan atau berupa pertanyaan juga mengenai narasumber yang mungkin belum bisa kita sediakan di sekolah atau kita belum ahlinya. Daripada salah menyampaikan kepada siswa, salah konsep kepada siswa, kami akan mengusahakan dari sekolah untuk membawa narasumber kan dengan mengadakan anggaran di sekolah. Nah, jadi misalnya kearifan lokal, kita minta kepada, misalnya kita tidak paham dengan adat istiadat yang ada di Kota Baru Simalungun ini, kita bisa membawa dari pakar-pakar atau nenek mama dari daerah setempat ini. Nah, cuma itu saja Ibu Lisa, silakan. Demikianlah workshop dan diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita pada ini menjadikan kita seorang guru yang profesional yang bisa meningkatkan hasil belajar siswa kita di samping kita meningkatkan karakter siswa kita. Nah, mudah-mudahan kita dilimpati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat yang berlimpah, dengan kesehatan yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.